Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Allah Al-Latif Maha Lembut ya, dengan kelembutannya mengantarkan berbagai macam nikmat kepada kita, nikmat dunia, nikmat agama, nikmat iman, nikmat amal, dan berbagai macam nikmat. Allah lah yang maha menyempurnakan semua nikmat itu. Dan dengan kelatifan Allah pula, Allah juga mengantarkan kita untuk bisa ngariung ya teman-teman sekalian, para tetangga ya, di acara khusus edisi spesial Ngajaga, yaitu ngaji keluarga bersama tetangga sesurga ya, kemudian Masjid Al-Latif, Hebat Community, Akhwat Al-Latif, dan teman-teman yang lainnya. Oleh karena itu kita bersyukur ya, dari sekian banyak aktivitas yang sudah teragendakan kita bisa hadir di masjidnya Allah. Mudah-mudahan ini jadi wasilah ya, kalau sudah berumah tangga, rumah tangganya jadi wasilah berkah, makin sakinah. Kalau sudah punya anak, anaknya soleh-solehah. Kalau belum punya pasangan, mudah-mudahan Allah permudah mendapatkan pasangan yang soleh ataupun solehah ya, amin. Tidak lupa salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada manusia yang paling mulia, manusia paling berkah, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, sebagaimana biasa di tahun lalu ya, Ngajaga edisi khusus kita akan menghadirkan satu, temanya adalah terkait tadabbur ayat-ayat keluarga atau tentang seputar rumah tangga ya, pengasuhan dan lain-lainnya, yang kita ambil dari Al-Quran. Karena insya Allah kita semua tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran ya. Sebagian ulama menyebutkan interaksi kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan itu makin menambah kemuliaan. Oleh karena itu, karena kita yakin bahwa permasalahan rumah tangga ini pun sudah Allah sampaikan dalam Quran, maka insya Allah tema yang akan dibahas adalah seputar ayat-ayat atau surat-surat yang terkait dengan keluarga. Kemudian yang kedua, kita hadirkan para guru. Alhamdulillah ya, ada insya Allah yang sudah hadir kali ini guru kita Kang Abe, Ustadz Nur Ihsan Jundullah ya, LC Hafizahullah. Kemudian nanti insya Allah ada Ustadz Ardiansyah LCMA, ada Ustadz Abdurrahman Wahid MA, kemudian juga ada Ustadz Raihan LC ya, itu guru-guru saya. Dan insya Allah kita akan hadir setiap Sabtu ngebahas tentang tadabbur ayat-ayat keluarga. Teman-teman sekalian, para tetangga ya, alhamdulillah sekarang sudah hadir di samping saya ya, guru saya yang tidak kalah ganteng dengan saya ya, karena tidak mungkin saya menyebutkan tidak kalah cantik gitu ya. Tidak kalah ganteng ya, dan luar biasa ya pengalaman beliau belajar ya, ini membuat kita harus banyak berguru kepada beliau. Beliau adalah Ustadz Nur Ihsan Jundullah LC yang akrab dipanggil dengan Kang Abe. Kita sapa beliau ya teman-teman sekalian. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Saya Abah sehat. Siga nu saum Kang. Hari seger teuing bisi disangka teu saum. Seger teuing ku sisi udon nya. Sisi udon. Alhamdulillah ya. Baik ya teman-teman sekalian, gimana nih Kang aktivitasnya hari ini ya? Atau Ramadan ini ya? Luar biasa Ramadan sekarang. Mudah-mudahan lebih baik, Pak. Ada perbedaan dengan Ramadan sebelumnya, kira-kira apa tuh? Mungkin Ramadan anak sebelumnya, nambah atau apa yang nambah? Ramadan gitu, sebelumnya belum pernah ketemu Abah. Ramadan sekarang ketemu Abah. Lebih istimewa insya Allah. Oh subhanallah. Jadi itu salah satu keistimewaan. Keistimewaannya kumpul sama orang soleh seperti itu. Masya Allah ya. Padahal saya orang Banjaran bukan orang soleh. Oh iya betul. Masya Allah. Siap. Baik ya. Teman-teman sekalian, kita akan bahas tentang keluarga Imran, betul ya Kang ya? Insya Allah. Nah siapkan pertanyaannya, karena ini keluarga Imran ini adalah keluarga yang diabadikan Allah. Seperti apa? Kita akan
ya dengarkan dulu pemaparan beliau dan seperti biasa ya di edisi-edisi tahun lalu kita juga akan diskusi ya, siapkan pertanyaannya dan kita ngobrol ya Kang ya. Siap. Apa nih Kang yang akan disampaikan tentang keluarga Imron ini? Mangga silakan. Jangan lama-lama, sejam aja. Siap. 1 jam aja. Sampai ke subuh. Mangga, enggak apa-apa nanti kita ngobrol ya, potong-potong ya. Oke, siap. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Teman-teman, saya bergetar saat Abah tadi bilang tetangga sesurga begitu, wah. Iya, Masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan bukan hanya di dunia kita bareng, tapi bisa bertetangga sampai ke surga. Masya Allah, amin, amin. Nanti ya Allah. Pak RT-nya Nabi Muhammad SAW. Insya Allah, mudah-mudahan. Insya Allah ya. Jadi karena sudah kumpul di taman surga kan kita ya, Betul, Bah ya. ya. Mudah-mudahan kalau sudah kumpul di taman surga, selangkah lagi masuk surganya. Amin, amin, ya Allah, insya Allah. Allahumma amin ya Amin, teman-teman insya sekalian. Tentang keluarga Imron, Bah. Ya. Kita milih tema ini karena ini satu-satunya surat di Al-Quran yang pakai nama keluarga begitu. Dari Pakai nama keluarga ya? 114. Oh iya. Dari iya. 114 surat, satu-satunya surat yang pakai nama keluarga surat Ali Imron gitu, keluarga Imron. Keluarga. Oh, Ali teh keluarga ya. Al di antara Iya. maknanya keluarga begitu Di antara ya. maknanya. Di antara maknanya Ini ada keluarga. yang nyebut ini keluarga Ali Imron, nah bukan ya? Dobal itu Dobal masih ya. malam Lailatul Qadar. Itu Karena- malam Lailatul Qadar juga sering ngomong yang begitu ya. Betul, padahal Lailat itu artinya malam. Malam juga. kan ya, Betul. Masya Allah. Jadi bagusnya gimana tuh? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar aja ya, betul. Atau malam Al-Qadar begitu. Jadi bahkan nabi-nabi pun itu nggak ada yang dijadi nama surat keluarganya begitu. Oke. Oh iya, nabi-nabi. Ada Nabi Nuh tapi nggak ada keluarga Nuh nama suratnya. Ada Oke. Nabi surat Ibrahim tapi nggak ada surat keluarga Ibrahim. Ali begitu. Ibrahim enggak ya? Ali Ibrahim nggak ada, tidak jadi nama surat begitu. Hmm. Bahkan ada surat Muhammad Hmm. surat 47 tapi nggak ada nama surat keluarga Muhammad. Hmm. Gitu. Keluarga Jadi satu-satunya keluarga yang jadi nama surat di Al-Quran itu keluarga Imron. Keluarga Gitu. Imran. Kayaknya Masya kita Allah. pasti ada rahasianya kan ya gitu ya. Nah, itu yang akan kita kupas. kalau Allah abadikan satu huruf pasti ada rahasianya. Wah, begitu. apalagi ini nama surat. Apalagi nama surat. Wah, Masya Ada Allah. sahuruf begitu. Oh ini ada maknanya. Sakata oh ini ada maknanya. Apalagi satu surat pasti maknanya lebih banyak begitu. Oke. Ini satu. Kenapa latar belakang kenapa kita milihnya keluarga Imron? Karena satu-satunya nama keluarga yang jadi nama surat. Yang kedua, keluarga Imron ini atau Imron ini teman-teman ternyata bukan nabi. Nah, bukan nabi ya? Imron bukan nabi. Imron itu orang soleh tapi bukan nabi. Jadi Oke. bukan Nabi Imron. Imron laki-laki yang soleh, istrinya solehah, tapi jadi nama surat. Aduh, Masya Allah. Kan rada-rada membuat kita bisa berharap gitu ya Allah, mudah-mudahan keluarga kita bisa seperti keluarga Imron. Itu kan, hikmahnya begitu. juga mungkin ya? Betul. Salah satu hikmah Iya, mungkin salah ya. satu hikmah Karena ya. hikmah pasti ada banyak begitu. Oh iya, Bah. betul. Kan kalau nabi, eta mah ada nabi, kadang Iya, suka iya, begitu betul. alasan. Kita suka kayak begitu ya? Nya, eta mah ada nabi. ide, eta mah nabi, Eta udah mah dapat nabi. wahyu, kita mah apa Akhirnya jadi rada aya Insecure jarak ya? begitu, insecure begitu. Da eta mah keluarga nabi. Iya. Tapi saat Allah mengabadikan keluarga Imron, bukan nabi, istrinya juga bukan nabi begitu ya. Anaknya juga bukan nabi. Jadi lebih kita punya semangat, mudah-mudahan keluarga kita bisa kayak keluarga Imron. Allahu Akbar. Amin. Mudah-mudahan Ya Allah. kita bisa lebih mudah lah menirunya kalau bukan keluarga nabi. Walaupun nabi juga contoh dan teladan, keluarganya juga begitu. Alasannya bisa makin kuat lah. Betul. Kenapa kita ngangkat keluarga Imron? Satu, nama surat. Yang kedua, bukan keluarga Nabi. Yang ketiga, disebutnya setelah keluarga Nabi Ibrahim. Jadi teman-teman, karena ini tadabbur ayat,
bisa langsung dibuka suratnya begitu Pak Ya, ya. silakan dibuka. Suratnya surat Ali Imran, Surat Ali Imran, ke-3 ayat 33 dan seterusnya insyaallah. 33. Oke, ini nih. 333. Silakan dibuka ya teman-teman yang ada Quran digitalnya ya. Ini panitia ada door prize nanti nggak? Ada ya? Oh iya ada door prize ya. Dan insya Allah yang hadir rutin insya Allah ini Kang nanti kita bikin e-booknya insya Allah dan akan diberikan secara gratis supaya abadi. Ya, supaya memperpanjang kebermanfaatan. Betul, Oke, lanjutkan. Siap. Jadi di cerita pertama keluarga Imran itu redaksinya ayatnya kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim innallaha astofa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Ali Imran 33. Dimulai cerita keluarga Imran itu dengan kalimat Allah telah memilih. Allah telah memilih. Istofa. Istofa itu memilih. Yang terpilih bahasa Arabnya Mustafa. Yang terpilih. Yang terpilih bahasa Arabnya. Tapi pakai to dan pakai f. Karena kalau pakai t mah Mustafa beda deh ya. Kentang ya. Kentang Mustafa. Kentang Mustafa. Tapi itu mah pakai T dan pakai P. Pakai T pakai P Mustafa. Mustafa ya. Kalau Mustafa tak pakai sod, pakai to, pakai fa itu namanya yang terpilih. Yang terpilih. Oke. Allah memilih. Teman-teman, kalau Allah yang milih pasti kan ada seleksi ketat ya, Bah ya. Enggak sembarangan ya. Karena bahasa kita mah jurinya Allah begitu. Allahu Akbar. Allah yang jadi juri, siapa yang paling berhak untuk dipilih. Innallaha astafa. Dan dari sekian banyak yang terpilih itu 4 ini. Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Tapi yang menarik apa tuh? Adam dan Nuh punya keluarga tapi enggak disebut. Enggak disebut keluarganya. Gitu ya? Okay. Padahal kalau mau Allah juga bisa. Innallaha astafa ala Adam wa ala Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran. Gitu. Tapi Adam Nuh tanpa keluarga padahal punya. Betul. Ibrahim dan Imran disebut keluarga. Betul. Ini kan kalau Allah pokoknya nama ayat Al-Qur'an mah ada satu kata atau enggak ada satu kata begini dan begitu tuh jadi bahan tadabbur dahsyat luar biasa ya Bah ya. Allahu Akbar. Ternyata kalau dibanding-banding di antara 4 keluarga ini ada yang dimiliki keluarga Ibrahim dan keluarga Imran tapi enggak ada di keluarga Adam dan keluarga Nuh. Itu salah satu hikmah kenapa Adam dan Nuh itu enggak dibawa nama keluarganya. Oke. Jadi Allah sudah menyandingkan, kita tinggal membandingkan. Disandingkan 4 nama ini, Adam, Nuh, Ibrahim, keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Sudah disandingkan. Kita membandingkan. Kenapa ini begini, kenapa ini begitu, kenapa ini tanpa keluarga, kenapa itu dengan keluarga. Salah satu kesamaan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, mereka kompak. Kompak dalam kesolehannya. Ibrahimnya soleh, Hajarnya soleh, istrinya solehah, anak-anaknya juga soleh, sampai ke cucunya juga soleh. Itu Nabi Ibrahim ya? Itu keluarga Ibrahim. Masya Allah. Keluarga Imran juga sama. Imrannya soleh, istrinya solehah, anaknya solehah. Kalau riwayat yang saya pakai, yang bisa kita lihat, anak yang pertama itu jadi istrinya Zakaria, Nabi Zakaria. Anak pertama dari Imran. Anak pertama dari Imran, jadi istrinya Nabi Zakaria. Anak yang kedua itu Siti Maryam. Iya. Maryam kemudian punya anak Isa. Nabi Zakaria punya anak Yahya. Jadi satu keluarga yang kompak dalam ketaatan dari bapak, dari ibu, bapak, anak, cucu dan seterusnya. Kemudian kalau punya juga cicit yang ngawareng udah gudeg kakait siur naon lah kadituna begitu ya. Saya tidak hafal. Cicit. Bahasa Sunda itu. Ngawareng gudeg-gudeg. Lah kadituna mah duka hare-hare lah kadituna begitu ya. Tidak kenal lagi begitu. Jadi
Allah sudah menyandingkan. Betul. Dan saat kita bandingkan ternyata keistimewaan keluarga Imran itu mirip seperti keistimewaan keluarga Ibrahim, setidaknya dalam kekompakan begitu. Dalam kekompakan. Dalam kekompakan keluarga, dalam kekompakan rumah tangga, di dunia bersama, di akhirat juga bersama. Allahu Akbar. Nah, ini yang kita nggak temukan di keluarga Adam dan keluarga Nuh. Sebagiannya ada yang tidak kompak lah begitu ya, Bah ya. Betul. Adamnya memang soleh, pasti dan Nabi. Istrinya Hawa juga solehah begitu. Memang pernah melakukan kesalahan di surga, tapi taubat ketika diturunkan. Nah, anaknya yang diangkat oleh Allah di Al-Quran di surat Al-Maidah, watlu alaihim naba abnai adama idh qarraba. Qabil dan Habil lah, sebut namanya begitu. Iya. Habilnya kompak, tapi kan Qabilnya Tidak, jadi pembunuh begitu. Itu di keluarga Adam. Ada yang enggak kompaknya. Di keluarga Nuh jelas ada ceritanya. Di surat At-Tahrim itu istrinya yang tidak kompak. Betul. Di surat Hud anaknya yang tidak kompak. Betul. Gitu. Nggak sejalan gitu ya. Betul, enggak satu visi. Yeah. Tidak satu frekuensi, enggak sama-sama, memang satu rumah di dunia, tapi enggak satu rumah sampai ke surga. Makanya ini kalimat tetangga sesurga tuh Masya Allah, luar biasa. Saya juga nggak tahu itu siapa yang ngasih nama tuh. Masya Allah, luar biasa. Jadi begitu Pak. Dahsyatnya keluarga Imran tuh bukan keluarga Nabi, gitu ya. Orang tuanya bukan Nabi, ibunya bukan Nabi, anaknya juga bukan Nabi. Memang cucunya ada yang jadi Nabi, Isa dan Yahya begitu. Tapi intinya mereka keluarga yang kompak, keluarga yang bareng, seiring seirama, sefrekuensi, sevisi. Betul. Semuanya sama-sama menuju ke surga. Dan nikmat yang terbesar di dunia itu salah satunya kalau punya keluarga yang solehnya soleh bareng gitu. Kayak ya keluarga Allah. Abah ini keluarga contoh teladan buat kita ya semua, Rob, insya Allah. Termasuk keluarga Kang Abe ya. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan jadi doa. Amin. Insya Allah. Jadi ini anu kasabarah tadi teh poinna pokoknya mah sakitu lah. Itu hikmah kenapa keluarga Ibrahim sama keluarga Imran itu disebutkan keluarga. Betul. Karena kekompakannya. Ya, berbeda dengan dua Adam nama yang sebelumnya, betul. yaitu nama Nabi Adam, nama Nabi Nuh alaihi wassalam. Itu tidak disebutkan dengan keluarga karena salah satunya alasannya adalah mungkin tidak kompak gitu ya. Ya, keluarganya tidak kompak, dan ini akhirnya jadi salah satu makna ali. Al itu diantara maknanya adalah yang kompak dalam taat gitu. Oh, itu salah satu maknanya. Salah satu maknanya, bukan sekedar keluarga secara biologis, tapi biologis dan ideologis. Oh, itu memang makna al itu kayak begitu. Salah satu maknanya. Jadi bukan hanya nasab gitu ya. Bukan hanya nasab. Pantesan di Al-Qur'an ada juga ya kita temuin ala Fir'aun gitu. Ala Fir'aun. Betul Fir'aun. Ya? Itu juga mungkin tidak secara hanya keluarga ada, tapi itu mah mu'minum min ali Fir'aun begitu. Iya. Nasabnya ada, tapi memang secara akidah mah beda itu ya. Iya. Beda. Oh iya. Jadi ya intinya kekompakan tadi. Gitu. Kekompakan keluarga, kekompakan rumah tangga ternyata jadi salah satu hikmah Allah mengabadikan keluarganya Imran. Gitu. Mudah-mudahan keluarga kita juga kan, yang saya tahu begini ya Bah ya. Nanti Abah bisa koreksi begitu. Enggak. Pasti bisa Bah ya. Walaupun suami dan istri beda solehnya, sama-sama soleh beda amal, tapi yang namanya keluarga atau yang namanya suami istri minimal surganya itu nggak akan terpisah. Misal begini, ada suami soleh banget, ahli surga, ada istri solehah tapi nggak kebangetan kayak suaminya gitu. Kayak suaminya begitu ya. Dua-duanya jadi ahli surga, tapi kan derajat surga pertama tergantung amal. Betul. Tapi karena ini satu keluarga, ada syafaat, jadi disatukan, dibarengkan, dibarengkan dengan kedudukan yang paling tinggi gitu. Dengan kedudukan siapa yang paling tinggi di antara keduanya. Bukan siapa yang paling rendah kan? Bukan, dikatrol. Tapi punten, ini bukan untuk saling mengandalkan. Kalau melah si bapak ada soleh.
mamah we nu seueur saum sunah mah mamah we nya. Ya mamah we. Ya Kayak bapak Sok, pangatrolkeun kan bapak kalau- mah kayak ngalah ti mamah we. Bukan untuk jadi mengandalkan gitu Bukan ya, Bukan, tetapi bukan. itu teh bisa saling Bisa saling mengangkat nantinya. Mengangkat. Oh. Mengangkat. Begitu. Allah Jadi Akbar. sesurga tuh ya betul-betul Itu memang kayak begitu ya. ya, karena kan kalau di surat di surat Ar-Ra'd, jannatu adni yadkhulunaha wa man sholaha Min min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surganya sama, surga Aden misalnya begitu. Mereka masuk surga ayat ke-20-an kalau nggak salah itu ya. Mereka masuk surga yang soleh dari bapaknya, Ya. pasangannya, Ya. keturunannya. Ya. Surganya surga Aden semuanya. Ya. Gitu. Yadkhulun jannatu adi yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikah, dan para malaikat menyambut, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sobartum. Jadi ya kompak di dunia, kompak sampai ke surga, jadi bareng tempatnya di surga yang paling tinggi di antara mereka. Wah. Ini Jadi keren ini. kudu kumpul dengan yang soleh-soleh. Masya Allah ini begitu. luar biasa. Bisi nanti di surga juga begini, ya Allah, mana Kang Abe kok nggak kelihatan? Gitu. Abah kayak narik saya. Mudah-mudahan jawaban malaikat begini, oh Kang Abe mah tos dipayun bah di itu surga Firdaus. Oh jadi maksudnya saya keangkat sama Akang Oh gitu. Ya. Atau kita saling ngangkat kan, kita nggak tahu ya bah ya. Ya, Allah yang Masya menilai. Insya Allah, begitu insya ya, Allah, insya insya Allah. Allahu Akbar. Teman yang soleh juga bisa punya syafaat saling Masya mengangkat. Allah. Anak yang soleh juga bisa ngangkat orang tuanya. Orang tua yang soleh bisa ngangkat anaknya. Suami bisa ngangkat istri, istri bisa ngangkat suami. Tapi ini juga jadi satu optimisme menurut saya Kang. Jadi gini teman-teman, kadang kan kita pingin puntennya, Nuhun. apalagi kita tuh pinginnya selalu sefrekuensi gitu ya. Misalkan begini, kita suka amal soleh A, ternyata pasangan kita enggak gitu ya. Kadang kita tuh pinginnya sama gitu ya. Nah kadang dengan keinginan sama, kadang kita harus maksain gitu. Yang akhirnya itu tanda kutip jadi konflik gitu. Oh, Nah, ini kudu juga siga saya. Kudu begitu siga ya. saya misalkan. Coba ayah teh atuh siga mama gitu ya. Mama mah kan tahajudnya nggak ketinggalan, Masya sholat sunatnya alhamdulillah. Kapan sih ayah teh kayak mama gitu. Kadang itu teh jadi konflik gitu Kalau ya. abah itu sanes curhat kan. Enggak. Enggak. Ini tetangga yang lain nih. Kan kita tetangga kan, tetangga yang lain, tetangga yang lain. Aduh. Ya, ini salah satu kelebihan saya memvisualisasikan. Mengartikulasikan. Nah, Iya. itu juga akhirnya kalau kita selalu maksa juga kan jadi kurang baik ya, Kang ya. Kan banyak pintu surga tuh ya, bah. Nah, artinya bahwa udah mungkin kita boleh memilih ya udahlah pasangan kita mungkin belum tanda kutip sebaik yang kita inginkan. Betul. Udah mulai kita aja dulu gitu. Betul. Ini juga jadi Minimal mah harus sama yang wajib-wajibnya. nah gitu ya. Yang wajib mah kudu lah. Ya, begitu. itu ya. Adapun yang sunnah, misalnya iya mah bab sodakoh mah enggak begitu istimewanya. Iya. Kita suami mah bab naon atuh suami mah Bab sholat- ulin. bab ulin misalnya begitu ya. Karena pintu surga itu ada 8, Ya, jadi Masya ya Allah. silahkan masuk dari pintu manapun. Tapi kan ari istri mah kata Rasulullah teh punya peluang untuk masuk dari pintu manapun 3 saja. Sholat khomsaha, somat syahroha, atau zaujaha, masuk Atos, surga. Atos we. Mudah untuk Artinya Kang, artinya. artinya kalau seorang istri sholat 5 waktunya yang wajib-wajib, saum di bulan Ramadannya dan taat ke suaminya, maka dia dipersilahkan masuk surga dari pintu manapun yang dia suka. Sederhana ternyata. Ngan tilu asli, nah Kang itu. Aslina, tapi nu katilu nu panghesen. Ngan, tapi ya eta pamainna teh nu katilu. Siaplah sholat saum, komo, cenah gitu ya. Gitu. Kan dia nomor tilu itu. Nomor 3 pamainna begitu. Aduh, ya Allah. Selama suaminya tidak nyuruh maksiat mah jalanlah begitu ya. Jalan aja. Masya Allah ya. Cuman 3 itu lalu dikatakan ke perempuan itu udkhuli ala jannah. Dari pintu manapun yang kau mau. Waduh, Allahu Luar Akbar. biasa. Jadi besar peluang seorang istri untuk Itunya masuk surga. Begitu. Laki-laki masa berat Kang? Ya. Kira Pemimpin. itu mau diringankan kalau Kang. Iya.
Suganda akan ngaringankeun. Enggak, tadi gitu. Ternyata Kan iya. dia berat, tapi banyak yang bisa membuat ringannya. Oh Kan gitu ya. bahasa Rasulullah mah Tak kalimatnya berat tapi banyak hal yang membuat ringan. meringankan. Nah, Betul. oke. Karena kalau ringan mah tidak ada tantangan, tidak istimewa kalau ringan mah. Oke. Kalau berat terus dikasih keringanan, kita masuk surga tuh jadi saya masuk surga mah karena kasih sayang Allah. Tapi kalau ringan, ya dan tidak ringan ya. Kan bahasa Rasulullah begini, ala inna sil'atallahi goliyatun, ala inna sil'atallahil jannah. Sesungguhnya dalam tanda petik dagangan Allah itu mahal, dagangan Allah itu surga, begitu. Tapi susahnya banyak dimudahkan oleh Allah. Salah satu cara Allah memudahkannya seperti ini, duduk man salaka torikon teh. Ya Allah. Man salaka torikon yaltamisu fihi ilman sahalallah. Siapa yang datang ke majelis ilmu, majelis ilmu yang memudahkan kita ke surga, gitu. Tetangga sesurga salah satunya insya Allah. Amin, ya. Datang ke majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga kan. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dimudahkan itu karena susah, dimudahkan itu karena mahal, Allah kasih kemudahan. Oke, itu yang pertama kan? Itu yang pertama. Kompak, oh iya, kompak. Ya. Nah, hikmah selanjutnya dari keluarga Imran. Innallaha astafa Adam. Punten. Bukan berarti Adam dan Nuh tidak ada keistimewaannya. Kalau Allah sudah memilih Adam dan Nuh, pasti ada keistimewaannya walaupun keluarganya nggak disebut begitu ya. Betul. Apa keistimewaannya Adam dan Nuh saat bersanding dengan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran? Dari Nabi Adam kita belajar yang namanya mengakui kesalahan dan tidak menyalahkan orang, tidak mengkambing hitamkan orang. Dari Nabi Adam kita belajar Rabbana zolamna anfusana, bukan gara-gara setan itu ya Allah saya begini. Si setan, nanti gitunya. Betul. Ya. Kaitannya apa dengan keluarga kita, teman-teman? Kalau ada sesuatu terjadi kepada keluarga kita, jangan dulu mencari sebab luar. Jangan iya mah gara-gara gadget, iya mah gara-gara teman-temannya, iya mah gara-gara tetangga, iya mah Rabbana zolamna anfusana. Jangan-jangan dari saya kesalahannya. Jangan-jangan anak saya teh karena saya yang kurang dekat ke Allah. Karena yang saya alami mah ya, setelah punya anak begitu ya. Anak 4. Abah oge 4. Sejauh ini 4. Tapi enggak kelihatan anak 4. Dah di rumah. Oh iya, betul. Anaknya. Ya, bisa, jadi tidak bisa, kelihatan anaknya. Enggak kelihatan anak 4 di rumah katanya. Jadi luar biasa. Apa Mas sejak punya anak 4 atau sejak apa? Ya, sejak yang saya rasakan. Yang saya rasakan setelah punya anak itu ternyata mendidik anak teh mendidik diri sendiri. Allahu Akbar. Tarbiyatul aulad itu tarbiyatun nafas. Jadi saya nggak bisa mengharapkan anak A kalau sayanya juga tidak A. Gitu. Saya nggak bisa menginginkan anak yang rajin sholat kalau sayanya juga nggak rajin sholat. Jadi pendidikan ke anak teh pendidikan ke diri sendiri. Kalau doa Nabi Ibrahim makan Robbij'alni muqimas shalah baru wa min dzurriyyati gitu. Saya heula gitu. Saya ya Allah. Dan saya juga nggak bisa ke anak teh lamun nyarios teh tong jojorowokan. Ari sayana jojorowokan kan rada beda begitu ya. Betul, Ari bapak, keun bapak mada bapak. Nggak bisa ternyata begitu. Sok malikeun begitu. Jadi balikeun naha atuh ari bapak, ari mama, ari ibu, ari abi, ari umi dan seterusnya. Jadi dari Nabi Adam Allah sudah memilih walaupun tidak dengan keluarga tapi ada hikmah ya? Ada hikmah Adam yang manfaat untuk keluarga kita, yaitu introspeksi ke diri, bukan menyalahkan orang lain. Rabbana zolamna anfusana, kami yang sudah menzolimi diri kami sendiri.
Melihat anak kita seperti ini, oh memang baheula saya teh waktu kecil sok kieu oge begitu. Jadi Rabbana zalamna anfusana, ya Allah perbaiki saya, ampuni dosa saya, mudah-mudahan turun ke anak kita. Kata Nabi juga birru abaakum ya burrukum abnaukum, berbaktilah kepada orang tuamu maka anakmu akan berbakti kepadamu begitu. Ya urang heula begitu. Ingin anaknya berbakti, ya kita juga anak berbakti aja ke orang tua kita. Mudah-mudahan anak kita jadi ke bawah. Itu dari Nabi Adam lah begitu ya bahnya. Dari Nabi Nuh. Dari Nabi Nuh apa tuh? Pelajaran Nabi Nuh mungkin hikmah terbesarnya yang tentang terkait dengan keluarga ya. Kesabarannya yang luar biasa. Seberapa tahun tak Nabi Nuh teh bah dakwahna teh kan 950. Itu dakwahnya aja. Dakwahnya aja. Yang naik ke atas perahu, kata para tafsir ulama memang saya enggak menemukan ini di ayat Qur'annya berapa yang naik. Di Qur'an mah cuma fama amana ma'ahu illa qalil gitu. Yang beriman kepada Nabi Nuh teh sedikit. Sedikit tuh kata Allah. Dan kalau Allah bilang sedikit pasti sedikit, karena kan sedikit banyak mah relatif ya. Betul. Punten teman-teman, saya mau tanya, 100.000 itu banyak atau sedikit? 100.000 banyak atau sedikit? 100.000 dibawa ke mall, banyak sedikit? Sedikit. 100.000 masuk ke kotak infak, banyak sedikit? Padahal masa gitu-gitu, nah sama begitu. Tapi banyak dan sedikitnya saya nggak jawab ya. Berubah begitu, banyak dan sedikit Pak. Iya, tergantung bandingannya. Dan yang bilang sedikit Allah Subhanahu Wa Taala sedikit. Sedikit banyak banyak di Al-Quran. Zikir misalnya, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikron katsira, yang banyak. Banyak teh kata siapa? Bukan kata kita, kata Allah. Misalnya kata kita teh asa sudah banyak, keheula yang bilang banyak teh kita atau Allah gitu. Kita merasa banyak, belum tentu nanti kata Allah teh banyak, terus saya tambah deui. Dan tidak disebut angka, banyak. Iya betul. Tidak disebut pokoknya istighfar sehari teh kudu 100 siga nabi, daya tama nabi misalnya. Nabi makan sudah diampuni dosa dan seterusnya. Kita mah ya lebih banyak lah dari itu. Ustaz saya teh sudah tingali, sudah 500, sudah banyak. Kata kita banyak teh, kata Allah banyak atau belum? Betul. Zikron kasir. Nah tadi teh Nabi kesabaran. Kesabaran. Ila qalilan sedikit yang beriman. Di salah satu tafsir ya, paling banyak itu yang naik ke atas kapal cuma 80 orang. Jadi kalau dibagi 950 dibagi 80, bah hari sudah sore begini matematika rada-rada iya bah lah bantu. Kalau saya pagi juga rada lieur. Enggak kenal waktu, saya mah sore peting malam ge. 95 dibagi 8. Sabaraha? Sok atulah saya wae. Sabaraha? Atau kieu 950.000 dibagi 80.000 sugan rada tereh lamun. 12 ya? 12 lah. Berarti 11 ya, maksudnya 11,88 kan? 11-an lebih begitu ya. 12 lah misalnya. 11 koma kan ya? Iya. 12 lah misalnya. Pas wae teh pas. Paskeun lah. 12 tahun cuman seorang yang beriman. Rata-ratanya begitu ya. 12 tahun dakwah, satu orang yang beriman. 12 tahun lagi nambah. Lamun orang mah kieu, kita teh pengajian sudah 12 tahun, tapi jamaah dengan hiji begitu, Pak. Aduh. Hari nu nyarios duaan. Aduh. 12 tahun lagi nambah satu. Atau kita punya channel YouTube. 12 tahun nyarios we nyalira begitu ya. Pas hari tahun ke-12, alhamdulillah aya viewer hiji. Ada subscriber. Konten 12 tahun di Instagram. Setelah 12 tahun alhamdulillah ada subscriber. Followernya nambah hiji. Sedih mending kena geus sana. Misal 12 tahun lagi itu jadi kebayang itu. Betul. Allahu Akbar. Itu kalau rata-rata. Iya betul. Tapi betul itu kita itu Ustaz kalau enggak diangkakan begitu kadang-kala enggak kebayang Ustaz. Tapi kalau diangkakan kayak begitu ya, itu lebih ngeh gitu ya. 950 tahun 80 orang. Kan kalau tadi Ustaz bilang Nabi Nuh teh sabar beratus-ratus tahun. Oh iya, gitu kan ya. Yeah. Tapi kalau 950 betul. Tahun, 80 orang, berarti 12 tahun. Saurang jamaah.
Itu teh Iya, Pak. pagi siang nih ya. Iya, Laila wa Ngontennya Nahar, betul. Kontennya siang malam tapi. Ya Allah. Allahu Akbar. Oke. Allahu Akbar. Aduh. Hari ini sudah berapa tahun, Bah? Apa? Kita ini teman sesurga teh sudah berapa Baru tahun? kalau ngariung nama 6 tahun. Masya Allah, Ya, jamaahnya sudah lebih banyak dari Iya. jamaah Nabi Nuh 12 tahun, cuman 1. Allahu Akbar. 6 tahun Nabi Nuh Jadi dakwah malu belum. kalau kita ngeluh di jalan Nah, dakwah teh. eta Saja. sabarnya Nabi Nuh Aduh, yang Allahu mudah-mudahan Akbar. Allahu Akbar. mudah-mudahan jadi contoh Allahu gitu. Akbar. Makanya Allah abadikan sebagai contoh. Innallaha astafa, Allah memilih Nuh. Jadi disandingkannya Nabi Nuh dan Nabi Adam itu bukan tanpa hikmah ya. Bukan tanpa hikmah, Bukan karena bermaksud juga untuk merendahkan bukan, Nabi Adam bukan. ya. Karena Oh, Allah iya, sudah iya, memilih iya, kan. iya, Innallaha iya. astafa, Allah milih. Jadi tetap ada pelajarannya Ada, juga karena gitu ya sudah untuk dipilih. Oke, Allahu Walaupun Akbar. tidak dengan keluarga, tapi di Adam dan Nuh ada pelajaran untuk kita. Allahu Akbar. Adam tentang pengakuan kesalahan, introspeksi diri, Nuh tentang kesabaran, supaya ini mah cerita saya lah, bahaya Iya, begitu iya. ya, supaya saya tidak tergesa-gesa mengharapkan kesempurnaan untuk keluarga saya, Allahu Akbar. karena ini mah Allah. cerita Iya. Sok Ustaz, silakan. serak cerita. bah, tapi Oh, serak. nyungkeun cai teh isin, tak can magrib. Gimana itu Kang? Kan begini bah ya, tentang saum misalnya, Nabi Muhammad saum Ramadan itu di usia 55 tahun. Di usia 55 tahun. Kenapa di usia 55? Karena perintah saum baru turun di tahun 2 Hijriyah. Ayat kutiba alaikumusiyam, kata ulama tafsir, turunnya di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriyah. 2 Hijriyah itu berarti selama Nabi di Mekah belum ada perintah saum. Kemudian hijrah ke Madinah belum ada perintah saum. 2 tahun setelah hijrah ke Madinah alias 2 Hijriyah baru turun kutiba alaikumusiyam. Ya, ya, ya. Diangkat jadi Nabi usia 40, berdakwah di Mekah setelah jadi Nabi 13 tahun, berarti waktu hijrah kan usianya 53 tahun. Betul. 2 tahun setelah hijrah berarti usianya 55 tahun. Jadi Nabi baru saum di bulan Ramadan itu di usia 55. Tapi punten teman-teman, usia Nabi bukan patokan dalam menjalankan perintahnya. Ada Ustadz Nabi wae saum umur 55. Begitu. Kan kita harus Tapi saum ala Nabi. Enggak, Ustadz ngomong kayak gitu, ya Akang ngomong kayak gitu jadi kaidean gitu. Ulah, Pak. Dulu kita nggak mikir ya gitu. Jadi kayak Nabi oke 55 gitu. Bukan. Oh, bukan gitu ya. Umur Nabi bukan patokan dalam Iya, menjalankan ibadah. Karena Ini kalau berarti patokannya kita umur bukan berarti berbuat bid'ah gitu ya. bukan. Karena ya Bukan. seberat tahun karek 32 tahun bid'ah saum ya. Dan Nabi mah 55 kan. 55. Bukan begitu ya. Bukan, Ustaz? bukan. Ya, oke. Karena Lanjutkan, kalau lanjutkan. patokannya umur Nabi, engke Ya. bab sholat juga sama. Oh iya ya. Kapan Nabi sholat? Bukan dari akil balik Nabi sholat mah. Betul. Nabi akil balik sudah sholat? Belum. Nabi umur 20 sudah sholat? Belum. Nabi umur 3, tapi kan ditong jadi jahil bisa dipotong. Saya takutnya dipotong. Ayo. Bahaya. Bahaya. Kapan Nabi sholat fardu 5 waktu? Kita nggak cerita sholat tahajud ya. Iya. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kapan Nabi mulai sholat? Iya. Pulang Isra Mi'raj. Iya. Kapan Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu setelah Nabi ditinggal Siti Khadijah dan Abu Talib. Amul huzn teh, Iya, ya. tahun kesedihan. Kapan tahun kesedihan itu? 10 tahun setelah jadi Nabi. Berarti Nabi Isra Mi'raj itu di usia 50 tahun. Berarti Nabi mulai sholat fardu 5 waktu itu di usia 50 tahun. Iya. Tapi sekali lagi umur Nabi bukan patokan menjalankan perintah. Bisi nah teu sholat can 50 tahun. bisi siga gitu. Termasuk menikah bah ya. Oh iya. Nabi menikah 25, apakah itu jadi patokan? Tidak. Tidak. Sebagaimana sholat, sebagaimana saum. Yang 20 tahun gak bid'ah juga kan? Teu bid'ah. Bebas. Abah berapa sekarang? 19. Teu naon agak. Oh, maksudnya nikah. Nikah bisa. Nikah usia 19 tahun. 19, nggak masalah kita di usia berapapun karena 25 usia Nabi bukan patokan. Iya. Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak Iya. masalah. Tetap nyunah lah bisa lah ya. Tetap nyunah tapi Bisa. mungkin nggak bisa dicatat di administrasi teh sabaraha ya namanya syaratnya Dulu 21 dulu ya. mah masih bisa. Oh masih bisa. Masih bisa. Berarti Gak tahu Abah saja caranya kayak gimana gak tahu.
Sekarang mah sabaraha 2119 begitu ya. Betul. Kalau nggak Ya. salah mah wallahu a'lam. 2122 laki-laki. Oh, Iya. 2122. Siap. Nah, kita jadi cerita saum. Maksudnya begini, Kesabaran teman-teman. tadi tentang apa namanya Tentang kesabaran menunggu kesempurnaan tadi. bertahap, jangan tergesa-gesa. Nabi Nuh saja dakwah teh panjang begitu. Maksudnya begini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah jadi nabi usia 40, tapi disuruh saum Ramadan usia berapa? 55. 55. Tidak mentang abong-abong. Karena sudah jadi nabi, maka sekarang harus sholat, harus saum, harus zakat, harus haji, harus jihad, Iya. dan seterusnya. Eta. Padahal nabi, Eta teh nabi. orang mah bukan nabi. Jadi kalau Allah ke nabi saja ngasih perintah itu bertahap. Allah ke nabi bukan sembarang nabi. Ke nabi saja sholat fardu bertahun ke-10. Nabi itu tuh. Saum setelah 15 tahun. Haji padahal tinggal di Mekah itu 53 tahun. Tapi kapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajiannya? Setelah hijrah ke Madinah. 3 bulan sebelum meninggal dunia Nabi haji. Allahu Akbar. Kan hajiannya di Zulhijjah, haji wada, masuk Muharram, masuk Safar, masuk Rabiul Awal, meninggal dunia. Berarti kan cuma 3 bulan sebelum meninggal dunia. Betul. Padahal sudah di Mekah, tinggal teh di Mekah. Tika pungkur keneh ge di Mekah, tapi belum disuruh haji. Pan ari cek urang mah kieu, mangpang meungpeung aya di Mekah. Ulang Hajikeun. Tapi perintah kita haji wajibkan aja haji gitu. Tapi begitu. Allah teh enggak begitu ya. Enggak begitu. Kapan perintah haji? Di belakang. Makanya itu metode mendidik mampang mumpung teh palaur ya kan ya. Palaur betul Yeah. memang. Jadi bertahap, berproses, tidak tergesa-gesa, tidak tapi punten. Tidak tergesa-gesa bukan berarti jadi tidak bersegera. Betul. Karena khawatir dalil tidak boleh tergesa-gesa, jadi kitanya tidak bersegera. Ya. Naon apa bedanya bersegera dan tergesa-gesa? Punten. Kalau maghrib jam 6 misalnya, 6 lebih sabaraha begitu. Karena mendengar abah katanya sunnah berbuka itu disegerakan, akhirnya jam 5:30 berbuka. Itu namanya menyegerakan atau tergesa-gesa? Tergesa-gesa. Walaupun dalil nama kan menyegerakan. Gitu. Kapan disebut menyegerakan? Kalau sudah masuk waktunya, langsung dikerjakan di awal waktunya, itu bersegera. Tapi kalau belum masuk waktunya, sebelum waktunya dikerjakan itu tergesa-gesa. Di jalan tol misalnya, batas di jalan tol teh 120 km per jam. Kalau kita bawa mobil 120 km per jam, bersegera atau tergesa-gesa? Bersegera, karena masih di bawah Standar ya. Standar, di bawah batas maksimal. Tapi kalau sudah lebih dari 120 jadi 140, 150, padahal maksimalnya 120, tah eta tergesa-gesa. Jadi rada mirip tergesa-gesa dan bersegera. Betul. Tapi sebetulnya ada batas. Jadi begitu. indikatornya adalah di aturan mungkin. Di aturan. Kayak betul. begini, Kang, mendidik anak itu harus rileks. Ya. Itu antara rileks dengan kedul teh ipis atau kan? Bisi ngadalil. Iya gitu kan. Karena kan kita mah kudu mengamalkan dalil bukan ngadalilan amal, mencari pembenaran. Jadi bukan menjalankan kebenaran lah. Betul. Begitu ya, Bah ya. Bisi jadi indikator rileks itu apa? Indikator rileks itu ya tenang menjalankan yang seharusnya. Betul. Itu kan ya. Ini anak udah 11 tahun ini belum dididik sholat. Orang tuanya bilang rileks aja gitu, nunggu hidayah. Masih kan, muda. Ya, nah ini kedul kan, malas kan, bukan rileks kan gitu ya. Karena kalau sholat mah sudah dari usia 7 disuruhnya teh begitu. Ya, ada semangat, tapi kadang ada kesalahan dari semangat. Misal begini, ini cerita di zaman Nabi, ada sahabat yang masuk masjid langsung ruku. Dari pintu masjid sambil ruku nyuruduk ke barisan. Jadi ini lagi sholat berjamaah. Saking semangatnya nggak mau masbuk begitu. Semangat sholat berjamaahnya tinggi.
tapi prakteknya rada aya salahnya sedikit. Tapi salahnya itu karena semangatnya. Kan banyak ya kesalahan terjadi saking semangatnya. Begitu. Bagaimana Nabi mentreatment sahabat ini? Kata Nabi begini, zadakallahu hirsan wala ta'ud atau wala tu'id gitu. Semoga Allah menambah semangatmu, tapi yang tadi jangan diulangi lagi. Bahasa kitanya apresiasi lanjut koreksi. Jangan diabaikan semangatnya, tapi juga luruskan kesalahannya. Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Hadisnya tentang sahabat yang ruku dari pantau masjid begitu. Hatta ahdatsa jalaba. Ada kesalahan yang timbul gara-gara semangat yang luar biasa. Semangat, kalau semangat mendidik anak saking semangatnya rada aya kesalahan, apresiasi semangatnya tapi tetap kesalahannya jangan diabaikan, dikoreksi juga. Allah. Jangan dibiarkan jangan naon atuh bahasa ieu nama bahnya. Betul. Connection before correction cenah mah begitu. Iya. Membangun jembatan koneksi sebelum mengantarkan pesan. Iya. Karena bukan kadang gerbong mah tidak akan ikut lokomotif kecuali kalau lokomotifnya mundur mendekat gerbong, kemudian bikin ikatan, setelah itu kemanapun lokomotif bergerak gerbong ikut. Jadi bukan gerbongnya yang disuruh mendekati ke lokomotif gitunya, tapi lokomotifnya yang rada biqadari ukulihim teh. Iya. Lokomotifnya yang mundur sedikit begitu ya. Kemudian bikin ikatan. Kecuali langsir. Lokomotifnya nggak mau diikutin gitu ya. Jalan aja gitu ya. Lempeng we terus begitu. Lokomotifnya yang mundur bikin ikatan, setelah itu kalau sudah terikat mah kemanapun lokomotif bergerak gerbong ikut semuanya. Masya Allah. Connection before correction atau ya begitulah. Kalau kata saya lupa siapa yang menulisnya, at-ta'lif qabla ta'rif itu Syekh Jum'ah Amin Jum'ah Amin, betul, dalam 10 kaidah dakwah begitu ya. Ikatan batin baru setelah itu memberikan penjelasan, connection before correction, ngasih apresiasi baru memberi koreksi. Intinya mah kesabaran dari Nabi Nuh yang luar biasa. Hikmah apa lagi nih? Hikmah apa? Ini terakhir nih sebelum kita ngasih ke audiens nanti pertanyaan. Hikmah apa lagi dari keluarga Imran? Siap. Hikmah yang kedua, selain kompak tadi. Selain kompak, satu kompak. Yang kedua, keluarga Imran itu keluarga yang punya visi, keluarga yang punya cita-cita, keluarga yang punya tujuan, keluarga yang punya semangat untuk mencapai sesuatu. Apa semangatnya, apa visinya, apa tujuannya? Mereka punya tujuan, keluarga Imran punya tujuan sebagai pelayan Masjid Al-Aqsa. Allahu Akbar. Ini sebentar Ustaz, memang mereka tinggal di mana? Mereka tinggal di Palestina kalau hari ini, di sekitar Masjidil Aqsa kalau zaman dulu begitu ya. Ini mungkin salah satu keberkahan Masjidil Aqsa gitu ya. Barokna haulahu, kami berkahi di sekitarnya. Berarti pada waktu itu Baitul Maqdis sudah ada? Sudah ada Baitul Maqdis. Siapa yang beredar di sekitar Baitul Maqdis, Allah kasih barokahnya. Termasuk yang ingin melayani, yang ingin membantu, yang ingin berjuang, yang ingin menyumbang, yang ingin menolong, semuanya insya Allah dapat barokahnya. Hikmah yang kedua tentang keluarga yang punya tujuan bersama, keluarga yang tahu mau dibawa kemana keluarga kita. Betul. Ada satu film kartun, Bah. Tapi ini bukan ajakan nobar, bukan. Judul filmnya teh nggak apa-apa ini nyebut judul. Nggak apa-apa ya. Judulnya Alice in Wonderland. Elis, naon bacaan teh kumaha? Iya, Elis. Punten dilihat ada yang namanya Bu Elis atau Neng Elisnya, ini mah kartun begitu. Tokohnya namanya Elis, Alice di dunia ajaib. Elis lagi di hutan ceritanya. Dia jalan di hutan belantara sampai akhirnya ketemu pertigaan kanan ke kiri. Bingung ngambil jalan. Dia nanya ke kucing, ada kucing di atas. Kalau nggak salah nama kucingnya teh Cheshire begitu. Kata Elis ke Cheshire, Cheshire, jalan yang benar kemana? Ke kanan atau ke kiri? Kata si Cheshire, Elis mau kemana? Elis mau pergi kemana? Elis tujuannya kemana? Kata si Elis nggak tahu mau pergi kemana. Elis nggak tahu, nggak punya tujuan Elis.
Kata si Cesir, kalau Elis nggak punya tujuan, kanan dan kiri sama saja. Karena orang yang tidak punya tujuan, dia nggak peduli dengan kebenaran satu jalan. Jadi maksudnya cek ucing itu. Wisdom of the cat. Asa eleku ucing. Kan kita mah cari hikmah di mana saja. Iya, betul. Al-hikmah dolatul mu'min. Betul. Tapi jadi betul ya, bagi orang yang nggak punya tujuan, dia nggak usah mikirinnya. Sama aja gitu ya. Maksudnya begini, orang kalau tidak punya tujuan dalam rumah tangga, dia nggak akan peduli cara menjalani rumah tangganya. Kata kadinya maksudnya. Jadi hanya orang yang punya tujuan, yang peduli dengan kebenaran satu jalan. Kita nggak punya tujuan, pergi dari rumah kemana? Jalan, weh. Kemana? Jalan, weh. Di depan ketemu perempatan, kanan kiri atau lurus? Bebas, weh kemana? Mereka yang tidak punya tujuan, mereka nggak akan peduli dengan kebenaran satu. Kemana, weh jalan nak begitu? Kadieu benar, kaditu benar, kaditu benar. Jadi dan ya kita mah kan ada penulis. Siapa nama apa? Stephen Covey gitu. Stephen Covey. Kan kata Stephen Covey begini. Di bukunya yang 7 Habits of Effective People. Gitu. Kata dia, kata dia salah satu orang efektif atau orang sukses itu start from the end. Selalu memulai segala sesuatu dari ujung. Endingnya mau dibawa kemana? Tujuannya apa? Ciri orang sukses menurut dia. Buat kita sudah selesai. Karena kita mas sejak kecil diajarkan yang namanya iman kepada hari akhir. Dan hari akhir itu adalah ending dari segala ending. Mungkin buat Stephen Covey, ending buat dia itu usia pensiun. Ending buat dia itu ketika meninggal. Buat kita itu mah bukan ending. Itu bukan ending. Bukan ending. Buat kita mah ending dari segala ending, akhir dari segala akhir adalah surga atau neraka. Makanya keluarga yang tujuannya mau ke surga tidak sama dengan keluarga yang tidak tahu mau kemana. Karena kalau sudah ke surga, kela, dia mah belok kanan bukan jalan ke surga. Belok kiri mah duka ke mana begitu. Nah, keluarga Imron itu punya tujuan. Tujuannya apa? Melayani Masjidil Aqsa. Kalau mulainya dari tujuan, teman-teman, yang namanya lingkungan kondusif untuk keluarga juga diukurnya dari tujuan. Misal begini, Kang, ari komplek yang kering, tandus, nggak ada air, itu kondusif nggak sih? Kondusif nggak teman-teman? Kita meninggalkan keluarga di komplek yang kering, nggak ada air, nggak ada orang, itu kondusif nggak sih lingkungan buat keluarga? Kondusif tidak? Tergantung tujuan. Kalau tujuannya supaya dekat dengan masjid, memang di sini teh kering, susah air, nggak ada orang. Tapi dekat masjid, tujuannya supaya keluarga dekat ke masjid. Berarti inilah lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif itu lingkungan yang melayani tujuan kita. Iya, betul. Bukan yang dekat ke sini, dekat ke sana. Kondusif, naon tujuan? Apa dulu tujuan? Betul. Itu sebabnya keluarga Ibrahim, Hajar dan Ismail, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Memang secara fasilitas minim, tapi inilah lingkungan yang kondusif. Kenapa? Karena di samping rumah Allah. Karena tujuannya liyuqimus shalah. Kalau tujuannya untuk menegakkan sholat, maka lingkungan yang dekat masjid itu kondusif walaupun secara fasilitas mungkin minim. Jadi dimulai dari tujuan. Mau dibawa kemana keluarga kita? Mau jadi apa keluarga kita? Dan dari tujuan itulah nanti muncul doa. Karena doa itu selain teknis tadi ya. Ya, betul. Karena doa itu salah satu bentuk kita ingin dapat minta ke Allah supaya tujuannya tercapai. Betul.
Apa tujuannya? Pengen jadi keluarga yang menegakkan sholat. Jadi doa Robbij'alni muqimas sholah wa min zurriyati. Apa tujuannya? Ingin melayani Masjidil Aqsa. Robbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Itu doanya istri Imran. Doa istri Imran munculnya dari tujuan. Jadi teman-teman, kalau pengen tahu apa sih tujuan hidup kita, cek saja apa isi doa kita. Betul. Iya. Ingin tahu apa tujuan hidup, cek saja doanya. Kalau sering minta kendaraan gitu. Eta berarti kan? tujuan hidupnya, ingin punya fasilitas hidup. Kalau doanya itu ya macam-macam lah, bebas begitu ya, tidak dibatasi mau doa apa, tapi doa itu gambaran dari visi hidup kita dan tujuan hidup kita. Nutara ngadoa berarti ya mungkin tidak punya tujuan hidup begitu ya. Doanya tentang keluarga, Robbana hablana min azwajina, berarti itu tujuan hidupnya, ingin punya keluarga yang qurrata a'yun, ingin punya keturunan yang qurrata a'yun. Doanya misalnya ya Allah, Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi. Oh berarti dia tujuan hidupnya ingin lurus-lurus saja, lempeng-lempeng, istiqomah dan seterusnya. Bingung mencari tujuan hidup, cek apa doa yang selalu kita minta. Allah. Sesederhana itu ya, Sesederhana kita untuk itu ngecek tujuan hidup. Masya Allah. Doa. Ada lagi Ustaz? Masih ada apa? Masih ada. Satu lagi. Terakhir. Sebelum kita kasih ini. Satu kompak, dua tujuan, tiga. Yang ketiga tentang apa tuh ya? Kalau sekarang orang menyebutnya teh adversity quotient, kecerdasan, kalau ketangguhan. Kadang kita punya tujuan, tapi pas kejadian nggak sesuai dengan yang diharapkan. Iya. Kan masalah itu muncul dari jarak harapan segini, kenyataan segini. Itulah masalah. Itulah masalah muncul. Begitu. Orang tangguh itu orang yang bisa mengatasi kekosongan ini. Itu yang terjadi di keluarga Imran saat bernazar, keinginannya anak yang dikandungnya itu laki-laki. Tapi ternyata praknama pas lahiran, ternyata yang lahir itu anak perempuan. Waktu mengandung, harapannya yang ada di benaknya, doa-doanya, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Yang bisa melayani, yang diharapkan bisa berjuang untuk melayani Masjidil Aqsa itu laki-laki, itu harapannya. Kenyataannya ketika lahir, Allah ngasihnya anak perempuan. Sehingga di ayat berikutnya, di ayat 35 kalau tidak salah, kata istrinya Imran, falamma wada'atha qalat Rabb inni wada'tuha untha. Ya Allah, saya melahirkannya perempuan. Itu tentang harapannya dengan kenyataannya. Harapannya yang lahir anak laki-laki supaya bisa melayani, supaya tujuannya, kenyataannya ternyata perempuan. Nah, hikmah yang ketiga dari keluarga Imran itu tentang mengatasi tentang ketangguhan untuk mengatasi tadi gap antara harapan dan kenyataan. Mengatasi ketidaksesuaian gitu ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Padahal sebelumnya teh sudah ngadoa, innaka antas samiul alim, engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Teman-teman, kita sudah berdoa, kita sudah minta, kita sudah berharap, tapi pas dikasih, nah tidak seperti yang kita minta, sehingga gitulah. Kan itu harapan dan kenyataan. Itu ini Kang, ini wadok tuha unsa teh gambaran ya Allah. Ini mohon maaf kalau bahasa kita geningan perempuan gitu. Mungkin kayak begitu ya. Ya. Kurang lebih kayak begitu ya. Pernyataan yang kenyataan tidak seperti sama. ini gitu ya. Kenyataannya ternyata perempuan, padahal saya teh tujuannya ingin laki-laki supaya bisa jadi ketua DKM di Masjidil Aqsa, begitu, jadi pengurus bukan di Masjid. Ketua DKM sekarang saya CEO. CEO masjid. CEO masjid. CEO masjid. CEO masjid, betul. Biar agak CEO Masjidil Aqsa begitu. Tapi kenyataannya perempuan. Nah, istrinya Imran, hikmah yang ketiga, beliau kalau mau curhat, nah kan ketika ada masalah, ketika ada gap, biasanya rada gitu. Ada sodmah lah ya, ada benturan. Ada benturan. Saat ada benturan, ketika realita tidak seperti
harapan, maka yang pertama harus mendengarkan curhat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan dulu ke yang lain, tapi ke Allah. Rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laisa dzakaru kal unsa. Jadi jangan dulu kata para ulama jangan mengadukan takdir Allah kepada manusia. Nah, hanya saya teh kieu, itu teh seperti mengadukan Allah ke manusia. Aduh, iya. Kan. Nah, hanya saya teh padahal sudah ngadoa tapi Allah teh geuningan kieu nya ngasihnya. Itu kan seperti tidak ridho dengan ketentuan Allah dan mengadukan takdir Allah kepada manusia. Curhat tentang takdir Allah. Curhat yang pertama, curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya kalau sudah banyak curhat ke Allah, mudah-mudahan telinga manusia itu tidak terlalu banyak yang harus mendengarkan keluh kesah kita lagi. Iya, betul. Gitu. Tapi kalau belum ke Allah, akhirnya banyak telinga yang kita butuhkan untuk mendengarkan isi hati kita. Betul. Nah, ini penting juga nih, terutama yang sering curhat kan ibu-ibu. Ya, makanya di Al-Quran ada surat wanita curhat bahkan ya. Apa itu? Al-Mujadilah. Wanita curhat ke Rasulullah. Oh, diabadikan. Semulia itu perempuan itu. Saya kadang lihat juz 28 itu iri sama perempuan tuh, Kang. Iya, betul, dimuliakan gitu ya, ceritanya diabadikan. Apalagi ada surat kalau An-Nisa, tapi enggak ada surat Ar-Rijal. Dan itu teh kebawa ke kultur manusia. Ibu kota kan gitu kan. Tidak ada bapak tapi kota. Ayat di Al-Qur'an nenek sihir tidak ada kakek sihir. Wa min syarrin nafasati bukan nafathuna. Cuman kalau dengki laki-laki. Oh, dengki laki-laki. Hasidin idza hasada. Enggak hasidatin ya itu. Oh iya ya. Masyaallah. Luar biasa ya. Gitu wanita. Oke, ya, Masya Allah ini 3 hikmah ini aja udah luar biasa. Sebetulnya saya masih pingin ngupas ini Teh Kang ya, tapi ini ada teman-teman yang mungkin mau tanya. Nanti insya Allah ada beberapa door prize ya dari teman-teman yang support kegiatan kita. Alhamdulillah, sebagaimana nanti tadi sudah disampaikan ya sama Mang Idai ya tentang teman-teman yang support ya, dan teman-teman sekalian kita buka sesi tanya jawab nih ya, nggak apa-apa ya Kang ya, kita buka ya. Ya, ini yang pertama adalah Ikhwan, silakan satu aja dulu, dan yang kedua adalah Akhwat, ya satu aja dulu ya, atau Ikhwan ada 2 ya, silakan Ikhwan, ada yang nanya? Oke, saya itu tenang menerima pertanyaan karena kalau susah Abah yang menjawab. Ya, mangga Kang, silakan. Ya, lanjut. Cek. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kukuh. Oke. Status sudah menikah. Alhamdulillah. Ya. Mungkin pertanyaannya izin, yang tadi kan ada beberapa hikmah ya. Oke. Jadi disebutkan hikmah yang kedua itu keluarga punya visi ya. Betul. Kadang pada prakteknya itu suami sama istri itu tidak bisa satu visi jalannya. Oke. Nah, itu bagaimana cara bisa membuat si visi itu menjadi satu gitu. Ya. Satu keluarga. Bisa jadi satu kompak gitu ya. Kompak gitu. Karena kan suami dan istri kan karakternya beda gitu kan. Betul. Ya, mungkin itu yang pertama. Yang kedua soal tadi yang soal curhat takdir. Iya. Nah, kadang ketika udah menikah kan pasti punya masalah ya. Iya. Nah, yang belum menikah lebih banyak lagi Kang. tapi pada akhirnya kita kan udah curhat ke Allah tuh. Iya. Tapi pada akhirnya kita tuh ini gimana ya jalan keluarnya? Oke. Bagaimana ya solusinya? Kadang kita curhat, jadi jatuhnya curhat juga ke manusia yang udah berpengalaman. Oke. Nah, itu bagaimana mungkin? Oke, siap. Itu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bentar Kang. Berapa tahun nikahnya? Udah berapa tahun? 6. Alhamdulillah ya. Begitu ya. Alhamdulillah. Udah 6 tahun. Ini pertanyaan buat Abah kan? Enggak, buat Kang Abe kan ya. Kang, Enggak, kita Abah. satu-satu aja lah, kita bahas lah ya. Oh, sok. Ya biar apa namanya? Abah dulu atuh. Biar si saya mah host. Akang yang jawab, Kang Abe. Mangga, pertanyaan pertama. Ya. Ini mah cerita pribadi dulu begitu, keluarga.
saya ngobrol dengan istri. Kita mau bawa kemana rumah tangga, cari inspirasi, cari visi dan segala macam. Kalau saya pribadi sendiri ini, apa sih visinya? Saya cari inspirasi visinya itu dari nama sendiri, nama yang sudah dikasih orang tua, karena nama dari orang tua pasti visi orang tua buat kita. Iya betul. Cita-cita dan doa. Iya. Orang tua ngasih nama Nur, Ihsan, Jundullah. Sudah, inilah visi hidup saya. Nurun bi ilmihi wa ihsanun bimalihi wa jundullahi bijasadi. Itu jadi visi hidup lah begitu ya. Nur, ihsan, jundullah. Menikah, istri saya namanya Syahidah Ummi Syuhada. Waduh, begitu. itu cocok banget itu. Akhirnya, yang satu Jundullah, yang satu Syahidah gitu ya. Betul. Jadi akhirnya ngobrol, ya sudah, berarti mudah-mudahan Allah membimbing kita bikin tagline di keluarga. Na'isyu kajundillah wa namutu kasyuhada. Mudah-mudahan keluarga artinya, kita, mudah-mudahan keluarga kita hidup sebagai tentara Allah dan meninggal sebagai syuhada. Wah, itu. Dan ke anak saya semuanya ada Jundullah syuhada. Ada Jundullah semua ya. Itu mah ya harapan kecil, mudah-mudahan bisa diijabah oleh Allah gitu. Amin, ya. Mudah-mudahan ya bisa jadi visi gitu. Jadi dari ngobrol suami dan istri, komunikasi, kita tuh mau kemana sih? Setidaknya visi kan hari zaman ayeuna mah, zaman sekarang orang sudah bikin visi teh berjenjang begitu ya. Visi jangka panjang, jangka imah terakhir. Visi jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, jangka imahnya juga begitu. Rasanya kalau visi jangka panjang mah sesurga bersama nggak akan ada beda begitu ya, insya Allah. Itu mah nggak akan ada perselisihan, karena kalau sudah berselisih ya sudah beda jalan nantinya begitu. Tinggal visi yang di dunia mungkin yang ya urusan dunia mah memang lebih sulit dikompakannya daripada urusan akhirat kayaknya begitu ya. Sehingga bungkus atau target akhirat mudah-mudahan bisa jadi jembatan untuk menyamakan di dunia. Kita punya kompetensi, kita punya skill, kita punya latar belakang, istri kita juga punya latar belakang, dan kita punya keyakinan Allah mempertemukan pasti karena ada satu titik yang sama begitu. Kalau bahasa Al-Qur'an mah begini di surat Al-Kahfi teh, wa kadzalika a'sarna alaihim, dan demikianlah kami mempertemukan mereka. Cerita tentang pemuda Kahfi dan orang yang hidup setelah mereka begitu. Dipertemukan apa tujuannya? Liya'lamu anna wa'dallahi haq wa anna sa'ata la raiba fi. Tidak ada kebetulan dalam sebuah pertemuan, apalagi pertemuan yang diabadikan sampai ke surga begitu. Pasti ada kalau bahasa Arab nama ada titik tengah persamaan. Saya di sini, istri saya di sini, ketemunya di tengah-tengah, sudahlah itu jadi visi kita bersama. Jadi walaupun beda suami dan istri, tapi pasti ada titik yang irisan. Ada irisannya. Ada benang merah ya. Ada benang merahnya, ada irisannya, dan jangankan kita dengan istri, kita dengan orang kafir saja ada kalimatin sawain. Iya betul. Kalimatin sawain bainana, ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Itu dengan orang kafir, dengan ahli kitab. Hayu kita ke titik yang sama. Sehingga saya yakin setiap suami istri pasti ada kalimatin sawanya. Nah, mudah-mudahan ada titik temunya. Ada titik temunya, ada irisannya. Irisannya itulah yang mudah-mudahan bisa jadi visi keluarga. Cuman memang tantangannya kadang ini ego, Kang. Masya Allah. Nah itu betul. Tantangannya ego. Kadang kita lamun cek orang Sunda mah batu naik kesik turun gitu ya. Atau dibalik ya? Bapak turun ibu naik. Batu turun kesik naik. Ya. Batu turun kesik naik. Jadi memang ini nambahin sedikit gitu. Betul, ya. Memang pengalaman saya sih begitu. Saya ego gitu ya. Kadang awal-awal itu pokoknya harus ikut saya aja gitu. Karena saya merasa laki-laki harus punya visi, ya kamu ikut gitu. Nah, ini kadang juga jebakan juga bagi kita laki-laki teman-teman. Maka betul tadi kuncinya adalah tadi menurut Kang Abe adalah
gimana bisa ngobrol gitu ya. Kemudian pasti nih istri kita teh kan bukan makhluk tiba-tiba gitu kan ya, yang dihadirkan dalam kehidupan. Nah, tadi pasti ada maksud Allah hadirkan dengan kita itu. Wa kadzalika atsarna alaihim liya'lamu, itu betul luar biasa. Jadi ngobrol ya. Ngobrol, komunikasi lah pada Komunikasi akhirnya. Ya kan. Yang kedua Kang tadi. Nah, tadi Yang kedua itu adalah bagaimana ya menyamakan ya begitu ya ketika terjadi perbedaan, betul nggak? Itu nggak ya? Oh, curhat. Betul. Ya, mohon maaf itu yang maksud saya itu curhat gitu, menyamakan curhat gitu. Pinter Abah. Tentang curhat kan? Tentang curhat. Bukan dilarang curhat ke manusia. Iya. Tapi yang pertama ke Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena di Al-Qur'an saja ada suratnya tadi, surat wanita curhat begitu. Oh iya, surat wanita curhat. Surat wanita curhat. Berarti tiba heula. Tiba ya. heula. Saya baru nyadar ini Al-Mujadilah tiba heula perempuan teh beuki curhat ya. Kan itu teh sahabiah namanya Khawlah binti Sa'labah datang ke Rasulullah curhat tentang suaminya sekaligus nanya hukum begitu. Nama suaminya teh Aus bin Somit kalau nggak salah. Aus bin Somit. Ya. Aus bin Somit. Kemudian istrinya itu adalah Khawlah binti Sa'labah. Khawlah datang ke rumah Rasulullah. Rasulullah lagi di rumah Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, saya bahasa sekarang ingin mendengarkan. Kepo meureun lah begitu ya. Apa sih isi? Itu dari aduh ya. Itu kan tafsir. Makanya kalau Al-Mujadilah. belajar sejarah teh moal heran dengan kehidupan. Betul. Enggak mungkin ada di Quran kecuali ada dalam kehidupan kita. Oke. Kata Aisyah tadi gimana? Kata Aisyah teh, saya ingin mendengarkan tapi enggak kedengeran karena bisik-bisik begitu ya ke Rasulullah. Kata Khawlah begini, ya Rasulullah, Aus suami saya waktu muda saya kasih hidup saya untuk dia. Oh, saya aku kasih sepenuhnya untuk dia, sepenuh untuk jiwa. Dia. Perut untuk melahirkan anaknya, masa muda habis membersamai dan seterusnya. Allahu Akbar. Tapi setelah saya sudah berusia, dia menzihar saya. Dia menyamakan saya seperti ibunya, begitu. Ya Rasulullah, apakah status saya cerai? Bagaimana nasib anak saya? Anak saya kalau bersama dengan Aus, mereka akan terabaikan, terlantar. Tapi kalau anaknya bersama dengan saya, dengan bapaknya do'u, dengan ibunya ja'u. Jauh teh lapar ya? Lapar, karena saya nggak punya duit, tapi saya bakal merawat. Dengan bapaknya punya duit, tapi mau dirawat. Curhatnya begitu, curhat Aus. Ya, kata Rasulullah, ma uraki illa qad tulliqti. Menurut pendapat saya, engkau itu sudah cerai, sudah enggak jadi lagi suami istri. Tapi ya Rasulullah, curhatlah begitu intinya. Sampai akhirnya dia pulang dari rumah Rasulullah, turun Jibril bawa surat Al-Mujadilah. Ayat 1. Kata Siti Aisyah begini. Subhanalladzi wasi'a sam'uhu, maha luas Allah yang begitu luas pendengarannya. Saya satu rumah, cuman beda ruangan sedikit, enggak bisa dengar. Tapi Allah bisa dengar. Segitunya gitu ya. Itu kebayang itu ibu-ibu sekarang itu. Sehingga di ayat pertama surat Al-Mujadilah itu 3 kali Allah mengulang mendengar. Allahu Akbar. Qad sami'a wallahu yasma'u innahu sami'un. Qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjihi wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Fi zawjiha. Oh ya. Qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un. Sami'a yasma'u sami'un. Satu ayat 3 kali Allah menegaskan, telah mendengar, sedang mendengar, maha mendengar. Walaupun bisik-bisik curhatnya Allah dengar. Itu kalau kebayang itu kalau bukan ke Allah, kamu mau dengar aku enggak gitu. Itu kalau bukan ke Allah ya. Bahkan biasanya begini Kang ya, kan biasanya kalau ngobrol itu makin pelan suaranya, makin besar beritanya. Jadi lamun sedang ngagosip, tiba-tiba volumenya jadi pelan, itu pasti penting banget gitu kontennya. Tahu nggak ternyata ya, begitu, si teteh etate. Itu makin besar itu. Makin besar berarti beritanya. Wallahu yas. Jadi boleh curhat ke makhluk. Boleh curhat ke makhluk, tapi yang pertama ke Allah dulu. Dan curhat ke makhluk, kalau kata Imam Nawawi,
tidak termasuk gibah kalau tujuannya bertanya hukum. Kan ada gibah-gibah yang tidak termasuk gibah yang terlarang, itu salah satunya seperti Khaulah tadi, ya Rasulullah suami saya teh begini, saya hukumnya gimana statusnya. Dan memang ke orang yang terpercaya. Betul, orang yang nggak akan nyebar akan kemana-mana, gitu ya. nggak akan nyebar kemana-mana begitu ceritanya. Okay. Tapi Ustaz geningan orang jadi apal eta aus juga gitu misalnya, Ya, itu lain cerita, itu ya. lain cerita, Ya. lain cerita. Tapi secara umum buat kita. Atau misalnya begini, siapa istrinya Hindun istrinya Abu Sufyan datang ke Rasulullah curhat tentang suaminya sekaligus bertanya hukumnya. Ya Rasulullah, Abu Sufyan rajulun syahihun. Abu Sufyan itu susah untuk ngasih uang lebih, syahih. Bolehkah saya sebagai istrinya mengambil uang untuk kebutuhan saya dan anaknya? Saya mau tanya ke ibu-ibu, ke teteh-teteh. Boleh nggak kira-kira kata Rasulullah istri ngambil dari dompet suami sesuai dengan kebutuhan? Boleh tidak? Pasti boleh cek ibu-ibu mah. Itu kan Hindun nanya ke Rasulullah, suaminya begini, begitu. Kan curhat begitu ya, curhat juga. Ya. Jadi subhanallah ya. Jadi kesimpulannya bahwa curhat itu boleh ya. Tapi tadi salah satunya adalah untuk cari hukum. Untuk cari hukum ke orang yang tepat gitu kan. Boleh ya. Dan ini mohon maaf bukan sesuatu yang buruk gitu saja. Gitu ya kan. Bukan. Karena ada juga yang nggak mau curhat seolah-olah lemah, nggak juga kan ya. Bukan. Jadi boleh curhat Kang ya. Oke. Kang kita ke pertanyaan. Siap. Geningan panitia bisa gitu. Teteh dulu ya. Oke ya, mic-nya. Oke. Ya, nanti siap insyaallah ya. Mudah-mudahan pertanyaannya maghrib jam berapa sekarang. Iya, ini kita 3 menit lagi ya. Nanti diekspres aja jawabannya Kang ya. Siap. Pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz mau izin bertanya, seperti apa kurikulum pendidikan di keluarga Imron? Iya, udah satu ya. Itu satu tapi jawabannya itu 2 jam itu. Panjang. Oke. Ya. Baik, Kang. Apa kurikulum keluarga Imron? Satu kurikulumnya. Ya, kalau buat kita kurikulumnya balik lagi ke Al-Qur'an, balik lagi nyontoh Rasulullah begitu ya. Iya. Kurikulum keluarga Imron mungkin di poin-poin yang tadi sudah kita sampaikan begitu, itu termasuk bagiannya. Yang berikutnya Imron, istrinya Imron menempatkan anaknya di lingkungan yang kondusif sesuai dengan cita-cita. Di mana tempatnya? Ya di mihrab Masjidil Aqsa. Kemudian gurunya, kafilnya, pendampingnya juga orang yang tepat, Nabi Zakaria begitu. Kemudian tentang kurikulum tidak berhasil, pendidikan nggak akan berhasil kalau rizki yang masuk ke badan juga nggak diperhatikan. Nah ini kurikulum juga ya? Termasuk bagian dari kurikulum. Karena di kisahnya keluarga Imron itu Zakaria itu perhatian dapat dari mana? Anna laki hadza, wahai Maryam, ini ada makanan dari mana? Anak kita pulang bawa mainan padahal kita nggak pernah beliin. Ini mainan punya siapa? Oh punya teman, sudah izin atau belum? Ditanya, min aina laka hadza, anna laka hadza, dari mana? Kenapa? Capek-capek kita mendidik Al-Quran dengan hadis, mendidik hafalan, mendidik sholat, tapi perutnya nggak dijaga. Nggak dijaga ya. Rizkinya nggak dijaga. Allah. Kan turunnya Nabi Adam dari surga gara-gara masuk makanan yang dilarang oleh Allah. Jadi keluarga yang diharapkan jadi keluarga surgawi malah hilang gara-gara tadi ya ada rizki yang masuk dan nggak dijaga begitu ya. Yang syubhat dijaga, yang dijauhkan, yang haram juga ditinggalkan. Itu mungkin singkat Kang Abah. Ya, udah 5:30, aduh gimana ya? Gimana Kang Idai? Ya satu lagi itu ya. Ya opat dituntun. Saya nggak biasa memilih di antara gitu ya.
kita semuanya aja. Ya coba ya, 2 teteh terakhir ya Bu ya, gak apa-apa. Coba mana ini ya, 1, 2 ya. Iya Bu ya, ini yang ini. Ya kita thoriqatul jam'i aja ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat, padat, jelas, gak bertele-tele, cuma 1. Siap. Siap Abah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin semua pertanyaan udah dibahas ya tadi, Nah. tapi ini aja, satu aja Ustaz. Iya satu-satu Bu. Kan yang paling perempuan tuh gampangnya masuk surga, Oke, tapi yang paling susah teh taat gitu. betul. Nah, satu aja, gimana caranya sabar dan sampai mana gitu sabarnya teh. Iya. Udah itu aja, makasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Batasan wabarakatuh. sabar taat ke suami gitu ya. Masya Allah. Makasih Teteh. Bu, mangga Bu, sekaligus aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Ustaz, saya mau bertanya, di dalam pernikahan, amalan apa yang pahalanya paling besar? Amal apa yang pahalanya paling besar Ya, dalam di dalam pernikahan Oke. suami istri. siap? Atos? Eh, Atos. Satu Udah lagi ya? maaf aja. Apa? Lalu adakah doa atau amalan khusus supaya suami istri itu bersatu di surga Allah? Iya, itu. Amalan khusus. Ya, Terima kasih. silakan dijawab langsung 3 pertanyaan. Secara umum batasan istri Sabar. taat ke suami itu kalau perintah dari suami tidak bertentangan dengan perintah dari Allah. Jadi istri juga dituntut tahu batasan perintah Allah sampai mana, larangan Allah sampai mana. Prinsipnya la ta'ata li makhluqin fi maksiati khaliqin. Selama suaminya tidak nyuruh bermaksiat ke Allah, tidak ada perintah yang nyuruh kita berbuat maksiat, selama itu juga hak suami untuk ditaati masih tegak begitu. Tapi kalau sudah nyuruh bermaksiat, mutus silaturahim, menjauhkan dari majelis ilmu, nggak boleh pakai hijab, nggak boleh nutup aurat, itu boleh dilanggar. Dilanggar ya? Dilanggar, tidak perlu Oke. didengarkan karena hakikatnya taat ke suami itu kita taat ke Allah yang memberikan hak wilayah, hak kepemimpinannya. Betul. Gitu. Asal masih taat ke Allah saja. Iya. Secara umum begitu. Walaupun nanti mungkin detil-detil. Jadi memang harus rincian. kasuistik, Ustaz. Betul. Kang betul. ya harus kasuistik. Nanti kasusnya kayak gimana gitu. Betul. Nanti soalnya ada pertimbangan-pertimbangan Ya. yang kadang-kala Nabi juga berbeda kan nggak Betul. sih? Begitu ya. Tapi Secara secara umum begitu. prinsip umum begitu. Oke. Seperti itu. Bangga yang kedua Yang tadi, kedua apa amalan tadi teh? yang paling besar di rumah tangga itu apa? Amalan yang paling besar di rumah tangga itu takwa. Amalan yang paling besar di rumah tangga itu menjaga keluarga dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Secara umum itu. Jadi kita sudah diamanahi, kita sudah dikasih nikmat, diberikan pasangan, diberikan anak. Ya. Tugas kita membawa mereka sampai ke surga. Oke. Ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas dan seterusnya di surat At-Tahrim itu Betul ya. betul. Nanti Doanya apa tuh? doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karena kalau membahas tentang doa ini juga panjang gitu ya Bah ya. Itu surat apa? Surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan. Surat ya? Al-Furqan, pokoknya mah halaman terakhir surat Al-Furqan lah begitu. Doa Rabbana hablana min azwaj, ya Allah berikanlah kepada kami pasangan, dan azwaj itu bukan sekedar istri atau suami, tapi pasangan yang serasi dalam kebaikan, sevisi, sefrekuensi. Itu makna zauj. Setelah pasangannya sefrekuensi, mudah-mudahan keturunannya juga sama, qurrata a'yun. Begitu, waj'alna lil muttaqina imama. Jadi amalan yang terbesar adalah takwa. Takwa, menjaga keluarga dari api. Ibaratnya begini, punten. Ada kebakaran di rumah, anak lagi tidur, atau suami atau istri lagi tidur. Apa yang bakal kita lakukan? Rumah kebakaran. Ada keluarga kita di rumah, apa yang akan kita lakukan? Kalau diperlukan nyeret mereka keluar dari rumah supaya nggak kebakar, itu lebih baik begitu. Daripada dibelai manja,
tapi kaduruk sadayana. Iya, Gitu. iya. Kasarnya begitulah begitu ya. Ku anfusakum itu kalau rumah kita mau kebakaran kira-kira seserius apa sih kita menjaga keluarga dari api neraka. Jadi hayu sholat subuh. Ibu nggak mau kita di dunia bareng tapi di akhirat kita terpisah, satu ke surga satu ke neraka. Pak sholat, Pak saum. Ibu nggak mau kalau di dunia kita bareng tapi di akhirat kita terpisah. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, Wallahu a'lam bishawab. subhanallah. Ya, terakhir closing statement tentang keluarga Imran sebagai penutup. Teman-teman, tentang keluarga Imran, ini bukan keluarga Nabi. Allah abadikan, mudah-mudahan Allah juga mengangkat derajat. Kalau di dunia kita ingin mengangkat derajat keluarga begitu ya. Mudah-mudahan di surga juga keluarga kita diangkat derajatnya. Amin ya Allah. Kalau sekarang kita cerita tentang keluarga Imran, wajah nanti siga kumaha. Sekarang mah baru cerita, mudah-mudahan nanti di surga kita bisa ketemu. Tah kata malaikat teh, iya Imran teh, assalamualaikum Imran. Nah, gitu merenya mudah-mudahan. Ya, Teteh ibu-ibu ketemu, assalamualaikum Hannah, konon namanya Hannah istrinya Imran. Ketemu dengan Maryam di surga, assalamualaikum Maryam, assalamualaikum Isa. Mudah-mudahan ayeuna mangan ngabayang-bayang siga kumaha si Imron teh wajahna siga kumaha, mudah-mudahan di surga bisa ngelihat. Amin begitu, ya Allah. insyaallah. Itu mungkin wallahu a'lam Subhanallah bishawab. ya. Terima kasih teman-teman. Kita masih banyak ya yang mesti dikaji, tapi qadarullah karena waktu yang terbatas, mudah-mudahan ini jadi inspirasi kita untuk kembali lagi merajut cinta dalam rumah tangga, dalam bingkai keridhaan Allah. Ya, lanjut lagi kita untuk mengkaji berbagai masalah permasalahan keluarga, tentu dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dan mudah-mudahan tentu kita berharap dari kajian ini jadi inspirasi makin memburu berkah, keluarga makin sakinah, anak jadi soleh-solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf saya undur diri bersama Kang Abe. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.